Ya, selamat malam semuanya. Sekarang jam 7 malam. Seperti biasa, habis dari Bandung, baru nyampe jam berapa tadi ya? Sekitar jam 5. Kemarin gue baru baca data. PSSI resmi mengannounce pelatih baru untuk pegang timnas senior dan U23, yaitu namanya John Hartman. Nah, John Hartman ini secara CV pernah pegang timnas Kanada putri maupun putra, dan bawa dua timnas ini ke Piala Dunia. Khususnya untuk yang timnas cowok ya, itu Piala Dunia kemarin di 2022 itu pertama kalinya Kanada masuk Piala Dunia, yaitu sama John Hartman. Gue lupanya dulu gue pernah nonton kali ya, ada berapa match, salah satunya nonton Kanada, lupa gue mainnya seperti apa waktu itu. Tapi yang gue ingat Kanada itu ada pemainnya si Munchen ya, Alphonso Davies, terus sama ada sekarang strikernya Juve, si Jonathan David. Nah, yang gue ingat cuma itu aja, lupa lah mainnya seperti apa. Gue nggak salah itu sempat segrup sama Belgia atau Kroasia ya, di antara itulah, lupa. Nah, ya mungkin gue dan kita semuanya nggak terlalu mengenal ini pelatih seperti apa, kan cuma bisa lihat di CV aja ya. Oh, pernah ngelatih timnas Kanada, orang Inggris, terus sempet ngelatih di MLS di Toronto, sebelum akhirnya resign di tahun lalu kalau nggak salah 2024, dan sekarang akhirnya ngelatih lagi timnas kita. Nah, sekarang mungkin bicara dari awal dulu. Tahun lalu itu timnas lagi tren yang nggak jelek, tapi sebenarnya bisa lebih baik ya. Pas di akhir tahun lalu, setelah menang lawan Arab Saudi kalau nggak salah, Arab Saudi dan kalah lawan Jepang. Nah, di akhir tahun PSSI melakukan pencarian lah pelatih baru untuk ancar-ancar gantiin Sintayong. Akhirnya ditunjuklah si Patrick Kluivert dan timnya. Nah, setelah itu kan kita tahu dipecat gitu ya, gagal memenuhi target. Nah, di akhir tahun 2025 kondisinya kurang lebih sama ya. Jadi PSSI melakukan pencarian juga. Apa bedanya dengan tahun lalu? Apa beda tahun 2024 dengan 25 itu? Nah, di tahun 2024 yang gue ingat PSSI itu tidak punya dirtek. Itu bedanya. Nah, lalu setelah Kluivert dan Pasto, Lanzat dan teman-teman datang, PSSI nunjuk dua sosok, yang satu dirtek, yang satu penasehat. Kok nggak salah penasehat deh. Yang penasehat si Jordi Cruyff-nya anaknya Johan Cruyff, legend sepak bola dunia lah. Mungkin orang zaman dulu tahu gitu ya main seperti apa. Nah, satu lagi nunjuk Alexander Zuic yang sebelumnya jadi dirtek di Jordan, kalau nggak salah Jordania, seingatku Jordania gitu. Nah, yang gue yakini penunjukan ini nggak lepas dari peran si Alexander Zuic sebagai dirtek. Ya, Swiss orang Belanda, mungkin punya koneksi gitu ya, baik ke Belanda maupun Eropa lainnya, cari informasi gitu. Sampai akhirnya kan mungkin dalam 2 atau 3 minggu terakhir yang cukup santai dikabarkan ada 2 nama kan, si John Hartman ini dan pelatihnya asistennya Slot, si Giovanni van Bronckhorst. Nah, ternyata ditunjuklah. Nah, karena kita mungkin nggak terlalu paham cara mainnya seperti apa gitu ya di timnas Kanada maupun di tim sebelumnya,
baiknya kita tidak menjudge dulu, karena kan John Hotman ini dan timnya nanti butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengenal pemain kita, baik yang lokal maupun yang diaspora, gitu kan. Ditambah lagi John Hotman juga pegang timnas U23, dimana kalau U23 itu nanti ujian kan ke senior, jadi harus linear gitu ya, ritmenya harus sesuai. Nah, makanya berita yang beredar juga bahwa si John Hotman akan tinggal di Indonesia, yaitu sebenarnya di satu sisi bagus untuk monitoring pemain mudanya, khususnya yang under 23, untuk aja dibawa ke senior. Karena mungkin kalau ingat zamannya Sintayong kan juga seperti itu ya, dia potong generasi terus muncul nih kayak Rizky Ridho, Witan, Egy, terus ada Hernando dan teman-teman seangkatan yang lain kan muncul kan. Harapannya sih sepertinya ini akan kesana, jadi mirip dengan pola Sintayong sebelumnya. Nah, kelebihannya lagi adalah ini kan orang Inggris, yang mana harusnya komunikasi bahasa Inggris dan pemain-pemain kita lebih familiar dengan bahasa Inggris dibanding dengan bahasa Belanda, gitu kan, terutama pemain lokalnya. Ya logikanya kalau pemain lokal harusnya tahu lah ya basic instruksi atau cara komunikasi dalam bahasa Inggris seperti apa kayak gitu. Karena kan bermain juga dengan pemain-pemain luar, pemain-pemain import kan, dari negara-negara terutama dari Eropa dan mungkin dari benua Amerika gitu. Yang gue yakinnya adalah pasti akan naik turun di awal, dimana tahun ini seingat gue nggak ada event cuman AFF doang ya, atau Asian Cup namanya tuh, terus ada FIFA Matchday, ada FIFA Series ya. Kita nggak mungkin lah berharap langsung bagus gitu ya dengan pelatih baru, karena kualitas pemainnya ya segitu. Apalagi kalau misalnya di ASEAN Cup yang diturunin mayoritas pemain lokal, nggak manggil pemain-pemain diaspora kayak level Jai Itses atau Emil atau si Verdong kayak gitu kan. Yang penting kita tidak bolehlah ngejudge dulu di awal, jangan langsung sekalinya kalah, sekalinya menjelek langsung out, karena kalau kayak gitu terus ya nggak akan kemana-mana juga, iya kan. Yang dilakukan oleh federasi terhadap Sintayong sebelumnya di awal-awal kepemimpinan Sintayong, menurut gue harus seperti itu. Jadi biarin kesempatan dulu, karena Hartman secara CV ini memang cukup familiar lah ya dengan yang namanya pembinaan dan progres jangka panjang, nggak cuman yang cuman dikejar dengan instan aja. Meskipun target yang dibebankan yang beredar adalah lolos ke Piala Dunia 2030 salah satunya. Itu kan 4 tahun lagi. Nah, peran Hartman juga penting untuk mengorbitkan lagi pemain-pemain muda, terutama pemain lokal gitu ya, untuk nanti menjadi backup atau menggantikan pemain diaspora. Karena sekarang umurnya kayak Tom Haya udah umur 30, paling tua tuh kan si J. Pelupesi udah 32, terus yang lain kayak Verdong mungkin 28, Kevin Dix 28, usia-usia segitu kan. Yang muda kan praktis tuh Ivar Jenner, Miliano, terus ya Itses masih 25, Mes masih 25, terus Sean Patinama kayaknya masih 25-26, terus siapa lagi tiap pemain, Justin Hubner masih muda. Tapi kan ini butuh regenerasi kan. Nah makanya di sini pentingnya peran si John Hartman dan nanti tim kepelatihannya, entah yang ditunjuk sosok dari luar lagi atau misalnya ada melibatkan pelatih lokal kayak gitu ya, kita cuma bisa support dan dukung aja. Dan sekali lagi jangan menjudge dulu, jangan langsung bilang out kalau misalnya kalah lah, gagal. Biarkan ini berproses, karena nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung teng juara gitu, langsung teng main bagus, nggak.
Dan gue ngeliatnya arah PSSI akan ke sana dengan dilibatkan juga Hartman di U23, mirip sama Sintayong sebelumnya. Dan ya mungkin ini salah opsi yang terbaik yang dimiliki timnas sekarang dengan kondisi pasar, pelatih siapa yang available, dengan budget kita pasti lebih terbatas lah ya. Nggak mungkin dapet pelatih yang levelnya kelas dunia kayak level pelatih Liga Inggris atau timnas yang sudah settle, kan sulit. Jadi pelatih yang ada available dan punya historical membawa tim ke Piala Dunia, ya menurut sih ini pilihan yang cocok, dan semoga dengan kualitas pemain kita itu bisa ditingkatkan sampai dengan kapasitas maksimalnya untuk lebih berprestasi. Mungkin itu kali ya hari ini mengenai harapan, ekspektasi, dan himbauan juga untuk teman-teman mengenai penunjukan John Hartman. Ya pokoknya kita dukung, bukan cuma dukung sosok pelatih, tapi dukung timnasnya, dukung pemain-pemainnya juga, gitu ya. Bukan sosok pelatih tapi timnasnya secara keseluruhan. Jadi kan ini kan satu tim nih, ada dari federasi, manajemen, terus BTN, badan tim nasional, pelatih, tim pelatih, pemain, kayak gitu ya. Kita dukung semua, dan yang pasti kita berharap yang terbaik untuk timnas kita ya, dan kita lihat progresnya seperti apa. Kalau misalnya bagus ya dipuji, diakui. Kalau misalnya ada yang kurang bagus bisa kita kritik, tapi nggak perlu yang mengejek atau menjelek-jelekan atau underestimate kayak gitu. Nggak perlu, karena pasti akan naik turun, karena ini pelatih baru, dengan dia pasti butuh waktu untuk kenal sama pemain-pemainnya, baik yang lokal kita maupun yang diaspora, terutama dari Belanda kayak gitu ya. Itu aja, thank you.